Halo pemirsa, kembali lagi di Breaking News. Hari ini, Breaking News akan merangkum informasi mengenai Israel yang kembali menuai sorotan tajam setelah laporan menunjukkan bahwa negara itu terus menggali terowongan di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Aktivitas tersebut menimbulkan kekhawatiran serius akan kerusakan struktural hingga potensi runtuhnya situs suci umat Islam itu, sekaligus memicu tudingan bahwa Tel Aviv berupaya memperkuat klaim historisnya atas kawasan tersebut. Informasi lainnya pemirsa, rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menjanjikan pembentukan negara Palestina tampaknya berbanding terbalik dengan kenyataan di tepi barat. Di tengah janji dan harapan, warga Palestina justru menghadapi tekanan ekonomi, sosial, dan politik yang kian menghimpit kehidupan mereka sehari-hari. Militan Houthi Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal kargo berbendera Belanda, Minerva Grach, yang terbakar di Teluk Aden pada Rabu 1 Oktober. Kelompok yang bersekutu dengan Iran itu telah melancarkan berbagai serangan terhadap kapal di Laut Merah sejak 2023 dengan alasan solidaritas terhadap Palestina atas perang Israel di Gaza. Menurut juru bicara militernya, serangan terhadap Minerva Grach pada Senin lalu dilakukan menggunakan rudal jelajah. Akibatnya 2 pelaku terluka dan 19 awak kapal lainnya dievakuasi dengan helikopter, menurut keterangan misi maritim Uni Eropa Aspides dan operator kapal. Perusahaan operator berbasis Amsterdam, Spilthof, menyebut kapal tersebut terkena serangan saat berada di perairan internasional Teluk Aden, menyebabkan kerusakan parah dan kebakaran. Houthi menegaskan serangan dilakukan karena pemilik kapal dianggap melanggar larangan masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ini menjadi serangan pertama kelompok tersebut terhadap kapal komersial sejak 1 September ketika kapal tanker milik Israel Scarlet Ray diserang di dekat pelabuhan Yanbu, Arab Saudi. Pada Juli lalu, Houthi juga menargetkan kapal pengangkut barang curah Magic Seas dan kapal kargo Eternity Sea hingga tenggelam di Laut Merah. Serangan signifikan terakhir mereka di Teluk Aden sebelumnya terjadi pada Juli 2024 terhadap kapal kontainer Lobivia berbendera Singapura. Pemerintah Israel menyetujui pengangkatan Mayor Jenderal David Zini sebagai kepala baru Shin Bet pada 30 September. Zini akan mulai menjabat pada 5 Oktober untuk masa tugas 5 tahun. Ia menggantikan Ronen Bar yang mengumumkan pengunduran diri sejak 15 Juni. Shin Bet berperan dalam investigasi anti-terorisme dan kerap berada di tengah konflik politik antara pemerintah Netanyahu dan para pengkritiknya.
Netanyahu sempat menyatakan kehilangan kepercayaan pada Bar karena peran penting kepala Shin Bet dalam menjaga keamanan negara. Rencana pemecatan Bar memicu protes luas dengan tuduhan pemerintah merusak institusi demokrasi. Mahkamah Agung menangguhkan upaya pemecatan setelah Bar menyebut Netanyahu menekan dirinya untuk memata-matai demonstran dan ikut campur dalam persidangan korupsi. Netanyahu membantah tuduhan tersebut dan menyebut Bar berbohong. Bar yang terlibat dalam negosiasi gencatan senjata dan pembebasan sandera menerima tanggung jawab atas kegagalan mencegah serangan Hamas 7 Oktober 2023 dan memilih mundur lebih awal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ultimatum kepada kelompok perjuangan Palestina, Hamas. Trump memberi waktu kepada Hamas selama 3-4 hari ke depan untuk menanggapi usulannya soal Gaza. Ultimatum ini disampaikan Donald Trump saat kelompok militan Palestina tersebut meninjau proposal yang didukung oleh Israel. Rencana tersebut menyerukan gencatan senjata, pembebasan sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam. Pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza diikuti oleh otoritas transisi pasca perang yang dipimpin oleh Trump. Trump mengumumkan kesepakatan soal Gaza itu ketika berada di Gedung Putih pada Senin 29 September 2025. Setelah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Diberitakan Al Jazeera, rencana ini bukan tawaran seperti yang ditegaskan Trump. Trump secara khusus telah mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa jika Hamas tidak menerima, dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan, yaitu secara efektif memberikan lampu hijau untuk tindakan intensif Israel di Gaza. Menghapus semua janji indah yang terkandung dalam rencana 20 poin, termasuk penarikan bertahap Israel dari Gaza. Pemerintahan sendiri di Gaza, kembalinya orang-orang dari Gaza jika mereka mau. חמ"ל בקריה יחד עם שר הביטחון, סגן הרמטכ"ל, ראש המל"ל ומפקדים בכירים של צה"ל. כוחותינו פועלים בכמה וכמה זירות. לפני דקות אחדות הטייסים שלנו תקפו את נמל חודיידה. Israel kembali menuai sorotan tajam setelah laporan menunjukkan
bahwa negara itu terus menggali terowongan di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Aktivitas tersebut menimbulkan kekhawatiran serius akan kerusakan struktural hingga potensi runtuhnya situs suci umat Islam itu. Sekaligus memicu tudingan bahwa Tel Aviv berupaya memperkuat klaim historisnya atas kawasan tersebut. Laporan dari Anadolu Agency mengungkapkan bahwa pekerjaan penggalian yang dilakukan Israel di bawah Masjid Al-Aqsa masih berlangsung hingga saat ini. Meskipun berbagai kecaman telah dilayangkan terkait kerusakan yang ditimbulkan. Aktivitas tersebut dianggap semakin beresiko karena bisa melemahkan fondasi situs bersejarah itu dan mengancam keselamatannya. Pemerintah daerah Yerusalem dari pihak Palestina sempat melaporkan pada Agustus lalu bahwa proyek tersebut telah menyebabkan hilangnya sejumlah artefak Islam yang penting. Mereka menuding Israel secara sengaja merusak peninggalan dari masa dinasti Umayyah yang selama ini menjadi bukti kuat kepemilikan sah umat Islam atas kompleks Al-Aqsa. Kritik terbaru yang dikutip Middle East Monitor juga menyebutkan kekhawatiran bahwa laju pembangunan terowongan yang makin intensif merupakan upaya untuk memperkuat narasi sejarah versi Israel. Padahal, langkah itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan pelanggaran atas status quo kawasan suci tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan sempat meresmikan terowongan bernama Jalan Peziarah pada September lalu, bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Pemerintah Israel menyebut proyek tersebut sebagai bagian dari restorasi arkeologi dan menegaskan bahwa jalurnya tidak berada tepat di bawah Masjid Al-Aqsa. Terowongan itu membentang dari kawasan Silwan atau Kota Daud hingga ke Temple Mount yang oleh umat Islam dikenal sebagai lokasi Masjid Al-Aqsa. Secara historis, jalur tersebut digunakan oleh para peziarah Yahudi untuk menuju bait suci kedua. Kini, Israel mengklaim proyek itu sebagai upaya menghidupkan kembali jejak sejarah Yahudi di kawasan tersebut. Masjid Al-Aqsa sendiri merupakan tempat suci ketiga dalam Islam, sementara komunitas Yahudi menyebut wilayah itu sebagai Temple Mount dan percaya ada dua situs penting mereka di sana. Israel telah menduduki Yerusalem Timur sejak Perang Arab-Israel pada 1967 dan secara sepihak mencaplok seluruh kota pada 1980. Langkah yang hingga kini tidak pernah diakui oleh komunitas internasional. Rencana perdamaian yang diusung Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membentuk negara Palestina menghadapi kenyataan pahit di wilayah tepi barat. Di tengah harapan besar, kehidupan sehari-hari masyarakat Palestina di wilayah sana justru semakin berat. Jalan-jalan yang seharusnya menghubungkan bisnis dan aktivitas warga, kini terpecah oleh pemukiman Israel yang terus bertambah. Banyak pekerja kehilangan penghasilan mereka karena transfer pajak diblokir. Dan bantuan dari keluarga yang bekerja di Israel nyaris berhenti. Bukan hanya kehilangan pekerjaan, mereka juga menghadapi krisis kesehatan dengan kekurangan obat-obatan penting yang semakin memperparah penderitaan. Di sisi lain, otoritas Palestina yang memegang sebagian kendali pemerintahan di wilayah tersebut sedang berjuang keras menghadapi tekanan ekonomi yang luar biasa. Dana pajak yang biasanya mereka terima dari Israel tiba-tiba ditahan, memaksa mereka memotong gaji pegawai dan menghentikan pembayaran kepada kontraktor.
Tekanan ini bukan hanya soal angka dan kebijakan, tapi tentang kehidupan jutaan orang yang bergantung pada layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Meski otoritas Palestina membantah tuduhan korupsi dan menganggap tindakan Israel sebagai upaya mematahkan mimpi mereka, realitasnya semakin berat dan penuh ketidakpastian. Kondisi ini semakin diperparah dengan masuknya perusahaan telekomunikasi Israel yang berpotensi mengikis jaringan komunikasi warga Palestina dan menciptakan jurang digital di antara mereka. Semua ini terjadi di tengah krisis politik yang belum pernah dialami sejak otoritas Palestina dibentuk 30 tahun lalu. Di balik angka-angka dan laporan resmi, ada wajah-wajah manusia yang berjuang mempertahankan harapan di tengah gelombang kesulitan yang tak kunjung usai. Mereka menanti masa depan yang lebih baik, sebuah negara yang merdeka dan kehidupan yang layak untuk generasi yang akan datang. Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan penolakannya terhadap rencana Amerika Serikat yang disebut-sebut ingin menunjuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai pemimpin sementara jalur Gaza. Hamas menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak penuh untuk mengatur wilayahnya sendiri tanpa campur tangan asing. Anggota senior Biro Politik Hamas, Hussam Badran, menilai rencana Washington untuk melibatkan Tony Blair dalam pengelolaan Gaza pasca perang sebagai sinyal buruk bagi rakyat Palestina. Dalam pernyataannya di Telegram, ia menyebut Blair sebagai saudara iblis dan berpendapat bahwa sosok tersebut seharusnya diadili atas perannya dalam perang Irak ketimbang diberi peran politik baru di wilayah Palestina. Badran juga menyoroti rekam jejak Blair yang dinilainya destruktif terhadap perjuangan Palestina dan dunia Arab. Ia menegaskan bahwa masa depan Gaza maupun tepi barat sepenuhnya merupakan urusan internal Palestina yang harus diputuskan melalui kesepakatan nasional, bukan ditentukan oleh kekuatan luar. Menurutnya, rakyat Palestina memiliki sumber daya dan kemampuan untuk mengelola urusan pemerintahan sendiri, dan Hamas tidak berniat memegang kekuasaan tanpa partisipasi kelompok-kelompok Palestina lainnya. Media Israel sebelumnya melaporkan bahwa Blair tengah menyiapkan proposal pembentukan otoritas transisi internal Gaza, sebuah badan sementara yang didukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan menantunya Jared Kushner. Rencana itu mencangkup pembentukan Dewan Internasional untuk mengatur wilayah pesisir Gaza sebelum menyerahkan kendali kepada otoritas Palestina, termasuk langkah pelucutan senjata Hamas yang telah memimpin Gaza sejak 2007.
Badran menekankan bahwa hingga kini Hamas belum menerima proposal resmi melalui mediator manapun. Informasi yang beredar katanya masih sebatas laporan media. Ia juga menyebut bahwa negosiasi gencatan senjata terhenti sejak upaya pembunuhan terhadap pimpinan Hamas di Doha pada awal September dan tidak ada inisiatif baru yang diterima sejak itu. Penolakan Hamas terhadap rencana tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Gaza. Sejak Israel melancarkan operasi militer pada 7 Oktober 2023, lebih dari 66.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 168.000 lainnya terluka. Mayoritas merupakan perempuan dan anak-anak. Armada Kemanusiaan Global Summit Flotilla menyatakan tetap melanjutkan pelayaran menuju Gaza, meskipun Italia mengumumkan akan menghentikan pendampingan kapal fregatnya. Keputusan tersebut disampaikan oleh kelompok penyelenggara dalam unggahan media sosial pada Selasa 30 September. Setelah Kementerian Pertahanan Italia menyebut kapal perang mereka akan berhenti mengawal saat armada memasuki wilayah 150 mil laut atau sekitar 278 km dari pantai Gaza. Italia mendorong anggota flotilla untuk menuruti usulan kompromi dengan menurunkan bantuan di pelabuhan Siprus guna menghindari konfrontasi langsung dengan militer Israel. Namun, pihak flotilla menanggapi keputusan itu sebagai bentuk sabotase. Mereka menilai bahwa apabila Italia memang ingin melindungi nyawa manusia, maka mereka seharusnya tak bertindak sebagai fasilitator kebijakan Israel. Bahkan sampai menekan warga sipil untuk mundur dari misi kemanusiaan tersebut. Langkah Italia dan Spanyol sebelumnya menjadi harapan banyak orang setelah keduanya mengerahkan kapal angkatan laut untuk mengawal flotilla. Menyusul insiden serangan oleh drone tak dikenal di perairan internasional dekat Yunani. Drone tersebut dilaporkan membawa granat kejut dan bahan iritan meskipun tidak menyebabkan korban jiwa. Meski ikut mengawal, kedua negara menegaskan tidak memiliki niatan untuk terlibat dalam aksi militer. Hingga saat ini, Israel belum memberikan tanggapan atas tuduhan bahwa mereka berada di balik serangan terhadap armada flotilla. Namun, pemerintah Israel telah menyatakan secara terbuka bahwa mereka akan menggunakan segala cara untuk mencegah kapal-kapal tersebut mencapai Gaza. Dengan alasan blokade laut yang diterapkan merupakan bagian dari strategi militernya melawan kelompok Hamas. Italia akan mengakhiri dukungan untuk mengawal armada internasional Gaza saat mendekati tujuannya di Gaza. Armada Global Summit yang membawa lebih dari 500 orang termasuk aktivis iklim Swedia Greta Thunberg bertujuan untuk mematahkan blokade Israel terhadap Gaza. Italia menyatakan akan berhenti mengawal armada internasional yang berupaya mengirimkan bantuan ke Gaza dengan kapal militer.
Sementara para aktivis di kapal mengumumkan bahwa mereka berada dalam siaga tinggi saat bergerak mendekati tujuan mereka. Armada Sumut Global yang terdiri dari lebih dari 40 kapal sipil dengan lebih dari 500 orang termasuk anggota parlemen, pengacara dan juru kampanye iklim Swedia Greta Thunberg bertujuan untuk mematahkan blokade Israel terhadap Gaza. Begitu konvoi tersebut berada dalam jarak 150 mil laut atau 278 km dari garis pantai Gaza. Frigat Italia yang mengawalnya bersiap untuk berhenti, kata Kementerian Pertahanan Italia dalam sebuah pernyataan. Seraya menambahkan bahwa mereka memperkirakan hal itu akan terjadi sekitar tengah malam atau GMT. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Breaking News berikutnya setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.